Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia dan istimewa ini, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini marilah kita duduk sejenak beriktibar, bersihkan hati dan pikiran dari sifat takabur sombong, dari sifat ujub bangga diri, dari sifat-sifat iri dan dengki. Kita memohon bersama kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik, agar kita senantiasa selalu berada dalam ketetapan iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak saudara-saudara kita di hari yang mulia ini menyesal karena tak bisa bersama dengan kita. Sebagian mereka telah mati meninggalkan kita, sebagian lagi masih hidup dan bernyawa, meminta panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Tapi takdir berkata lain. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, maka tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimu, dan tak dapat dipercepat walaupun sesaat. Sebagian lagi saudara-saudara kita di hari yang mulia ini ingin bersama dengan kita, tapi kaki sudah tak dapat lagi melangkah, tangan tak dapat lagi mengayun, sayup-sayup suara azan berkumandang masuk ke dalam telinga, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi saudara-saudara kita di hari yang mulia ini ingin bersama dengan kita. Sebagian lagi mereka berjalan, berlari-lari di jalanan, lalu limpat di pertokoan, di tempat kerja, di kantor. Ketika azan berkumandang, mereka masih hidup, sehat dan bernyawa, tapi ada satu nikmat besar yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam dirinya, yaitu nikmat istiqomah. Para alim ulama berkata, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. 1000 karamah itu lebih baik daripada satu istiqomah. Al-istiqomah khairun, keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi apabila 1000 karamah itu tidak dijaga dengan istiqomah, maka 1000 istiqomah akan 1000 karamah itu akan hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Allah tak memanggil orang-orang yang tak percaya. Allah tak memanggil orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi yang Allah panggil hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Berapapun banyak hartamu, orang mulia itu bukan karena banyaknya harta. Orang mulia itu bukan karena pangkat jabatannya. Orang mulia itu bukan karena luasnya kekuasaannya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang-orang yang paling takut kepada Allah. Orang-orang yang rasa takutnya telah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Ausini wa aujis ya Rasulullah." Berikan aku pesan, berikan aku pelajaran, wasiat, tapi jangan panjang-panjang agar aku bisa dengan mudah untuk melaksanakannya. Rasulullah berkata, "Qul amantu billah." Kau katakan, aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Setelah itu kau istiqomahkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman yazidu wa yanqus." Iman itu bisa bertambah dan berkurang ketika berada di tempat-tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik, berkata-kata yang baik, maka saat itu iman akan bertambah. Ketika berada di tempat-tempat yang tak baik, membicarakan hal yang tak baik bersama dengan orang-orang yang tak baik, maka saat itu pula iman akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasnil 'abdu hina yasni wa huwa mu'min." Seorang hamba itu tidak akan berzina ketika iman masih ada di dalam hatinya. La yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Dan seseorang hamba itu tidak akan mencuri, tidak akan mengambil hak-hak orang lain, tidak akan membuat tanda-tanda tangan palsu, korupsi, ketika iman masih ada di dalam hatinya. Wala yashrabu hina yashrab wa huwa mu'min. Dan seorang hamba itu tidak akan minum khamar, tidak akan mabuk, tidak akan memakai narkoba ketika iman masih ada di dalam hatinya. Wala yaqtul wa huwa mu'min. Dan seorang hamba itu tidak akan membunuh, tidak ada yang saling membunuh ketika iman masih ada di dalam hatinya. Ikrimah murid Ibnu Abbas bertanya, qala kaifa yanzaul iman? Apakah iman itu bisa terlepas dari badan? Bagaimanakah iman itu bisa terlepas dari badan? Qala hakadha wa sabbaka baina asabihi summa akhrajaha. Ibnu Abbas menjawab dan menjalinkan jari jemarinya dan berkata, hakadha yanzaul iman. Seperti inilah, seperti itulah iman bisa terlepas dari badan. Fa in tabah, apabila orang itu bertaubat, maka iman akan kembali kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya orang-orang yang soleh. Mulutnya berzikir, berselawat, bertasbih, bertahmid, beristighfar, membaca Al-Quran. Sebagian hartanya dia gunakan untuk beramal, berinfak, berzakat, bersedekah, tapi tidak disertai dengan keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu-satunya keimanan adalah satu-satunya yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu pula yang harus wajib kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita, yang sesungguhnya anak-anak itu tak pernah kita terima dalam keadaan kosong dan hampa. Tak mungkin di antara kita yang hadir pada hari ini muslimin muslimat
melahirkan anak dalam keadaan kosong dan hampa. Anak-anak itu telah diisi dengan satu program oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum malaikat memasukkan ruh ke dalam rahim, anak-anak para ruh itu telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allah selalu memberitahu kepada orang-orang yang tak mau tahu. Allah selalu mengingatkan kepada orang-orang yang lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa iz akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kesaksian dari keturunan anak cucu Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah berfirman, "Ala alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para ruh itu menjawab, bala syahidna ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Karena Allah tak ingin kelak di hari kiamat kalian berkata, antakulu yaumal qiyamati an kunna hada ghafilin, in kunna hada ghafilin, antakulu yaumal qiyamati an hada ghafilin. Kalian berkata kelak di hari kiamat, kami lupa, kami lalai ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi demi nabi, menurunkan rasul demi rasul untuk menjelaskan satu konsep, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cinta selain kepada Allah. Cinta kepada anak-anak akan durhaka, cinta kepada pasangan hidup akan mati meninggalkan kita. Maka cinta kepada pangkat, jabatan, kekuasaan semuanya akan sirna. Cinta kepada harta dunia semuanya akan musnah. Maka tumpahkanlah rasa cintamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, yang Maha hidup, Al-Qayyum, yang mengatur segala kehidupan. Allah tak sekedar hidup, tapi Allah juga mengatur segala kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak gugur satu daun pun kecuali dalam pengawasan Allah yang maha sempurna. Apakah Allah itu memandang kita? Apakah Allah itu melihat kita? Apakah Allah itu senantiasa mengawasi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah mengantuk. Ketika kau takut kepada atasanmu, atasanmu akan tertidur. Ketika kau takut dosa kepada kedua orang tuamu akan mengantuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebesar apakah kekuasaan Allah itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam bumi, semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha, siapa yang Allah kehendaki Allah angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, dan siapa yang Allah kehendaki Allah hinakan sehina-hinanya. Biyadikal khair, segala kebaikan ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berpikirlah manusia yang hina dan kotor, apakah ada yang lebih berkuasa selain daripada Allah? Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Huwal awwalul zahir, Allah itu maha awal, Allah itu maha akhir. Kenapa dikatakan maha awal? Sebelum alam ini ada, sebelum bumi ini ada, sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Itulah mengapa Allah dikatakan huwal awal. Dan mengapa Allah dikatakan wal akhir? Kelak di hari kiamat semuanya dimusnahkan, umat manusia mati, semua yang ada di alam dunia dihancurkan, diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat pun mati, yang tinggal pada hari itu hanyalah Allah semata. Dan Allah berfirman, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang angkuh? Hari ini tidak ada lagi kekuasaan selain daripada kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah setiap selesai solat kita selalu berkata, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku, yang
layak, yang mempunyai kerajaan, mempunyai segala kerajaan, menguasai segala kerajaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, dan yang layak dipuja dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah penguasa segala sesuatu. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.